Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Mitra King Salman. Alhamdulillah pada kesempatan mentoring kemitraan kali ini kita akan sharing tentang kiat sukses jualan kurma menjelang bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tak terasa bulan Ramadan sudah semakin dekat, tinggal 14 hari lagi. Insya Allah di bulan yang suci dan penuh keberkahan ini potensi penjualan kurma semakin meningkat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan buah yang wajib ada di setiap momen sahur dan berbuka ini. Lantas, bagaimana sih cara meningkatkan penjualan kurma di tengah persaingan yang juga semakin meningkat? Apa saja sih lumbung potensial dari penjualan kurma ini? Nah, tren pasar pada momentum bulan suci Ramadan tentu didominasi oleh produk dan jasa dengan niche yang islami. Nah, di antaranya itu produk kurma King Salman dan kurma King Ajwa. Berdasarkan data yang kami miliki, produk kurma ini mencapai puncak penjualannya pada sepekan sebelum Ramadan hingga 2 pekan pertama di bulan Ramadan. Karena pada momentum tersebut, orientasi masyarakat kita adalah menyiapkan dapurnya untuk kebutuhan sahur dan berbuka puasa. Sedangkan pada 2 pekan terakhir di bulan Ramadan, biasanya orientasinya sudah mulai berubah, yaitu untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya. Maka kita perlu menyiapkan strategi agar bisa memanfaatkan peluang emas ini dengan sebaik mungkin. Nah, sekilas tentang kurma King Salman dan kurma King Ajwa. Tanpa memahami product knowledge, promosi kita menjadi tidak terarah. Maka kami ingin memastikan rekan-rekan semua sudah mempelajari product knowledge kurma King Salman dan kurma King Ajwa yang sudah kami sediakan. Jadi bagi rekan-rekan yang belum sempat membaca atau belum sempat mempelajari product knowledge-nya, alangkah baiknya segera untuk mempelajari sekarang ya, karena jangan sampai ketika momentumnya sudah datang rekan-rekan masih belum siap gitu ya. Jadi rekan-rekan masih belum memahami apa saja keunggulan dari produk kurma King Salman dan kurma King Ajwa ini. Nah, di sini ada 7 detail perbedaan kurma King Salman dan kurma King Ajwa. Dalam dunia marketing tentu kita mengenal yang namanya positioning. Jadi ada diferensiasi antar produk yang kita jual. Nah, apa saja sih perbedaan dari kurma King Salman dan kurma King Ajwa? Nah, yang pertama, positioningnya kurma King Salman ini adalah kurma raja. Jadi kurma paling premium yang sangat disukai oleh para raja begitu. Sedangkan kurma King Ajwa positioningnya adalah kurma nabi. Itu kurma yang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW, yang bahkan dalam sebuah hadis beliau menyebutkan, barang siapa yang mengkonsumsi kurma Ajwa 7 butir di pagi hari, maka dia akan terhindar dari racun dan sihir. Jadi kenapa sih kurma Ajwa ini disebut kurma nabi? Karena memang sangat direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian untuk ukurannya, kurma King Salman ini ukurannya lebih besar. Jadi memang kurma ini gemuk gitu ya, sangat besar gitu ukurannya. Sedangkan untuk kurma King Ajwa itu ukurannya sedang gitu. Jadi tidak jauh berbeda dengan kurma-kurma lainnya. Nah, kemudian tekstur dari kurma King Salman ini termasuk ke dalam jenis kurma basah ya, karena memang teksturnya sangat lembut dan lumer gitu ya. Jadi khusus kurma King Salman ini ketika sudah diterima, plastik kemasannya itu harus segera dibuka agar tidak lembab gitu. Sedangkan untuk kurma King Ajwa ini teksturnya kering. Nah, dan karena memang termasuk ke dalam jenis kurma kering, kurma King Ajwa ini insya Allah lebih tahan lama. Nah, kemudian positioning untuk kurma King Salman ini adalah kurma paling enak
Kenapa kurma paling enak? Karena memang tekstur itu sangat crispy di luar dan sangat lumer di dalam. Jadi kurma King Salman ini kurma paling enak dibandingkan dengan kurma-kurma yang lain. Itu kurma King Salman adalah kurma yang paling unggul dalam segi rasa. Nah, sedangkan kurma King Ajwa itu tekstur kurmanya kasar. Ya, jadi agak kasar karena memang kurmanya kering seperti itu. Dan untuk rasa manisnya sendiri, kurma King Salman ini rasa manisnya pas. Jadi nggak terlalu manis dan nggak terlalu hambar juga. Jadi nggak lebay gitu. Jadi teksturnya pas, rasanya juga pas. Jadi enak banget gitu. Sedangkan untuk kurma King Ajwa itu rasa manisnya itu khas, ya, khas dari kurma Ajwa. Nah, untuk harganya sendiri, kurma King Salman ini alhamdulillah lebih terjangkau. Sedangkan untuk kurma King Ajwa itu harganya agak sedikit lebih mahal karena memang supply-nya tidak terlalu banyak gitu. Karena kurma King Ajwa ini adalah kurma Ajwa asli yang kita datangkan langsung dari Madinah gitu ya. Dari daerah yang memang dahulu Rasulullah juga bercocok tanam kurma Ajwa di sana. Jadi supply-nya tidak terlalu banyak, sedangkan demand-nya cukup banyak, maka harga kurma King Ajwa ini agak sedikit lebih mahal dari kurma King Salman. Nah, kemudian apa saja sih kiat sukses jualan kurma menjelang bulan suci Ramadan? Yang pertama yaitu tentu kita harus memahami terlebih dahulu produk knowledge-nya. Jadi bagi rekan-rekan yang belum sempat membaca atau kemarin hanya membaca sepintas saja, hanya memperhatikan selewat saja, silahkan mengunduh produk knowledge kurma King Salman dan kurma King Ajwa sekarang dan pelajari sekarang juga. Jangan sampai rekan-rekan kehilangan momentumnya. Nah, kemudian yang kedua, berikan pelayanan ekstra. Jadi rekan-rekan coba untuk menjalin komunikasi, memperbanyak silaturahmi, kemudian juga memberikan treatment khusus dan memperbanyak penawaran atau memperbanyak promosi. Kenapa sih kita harus rajin berpromosi? Kenapa sih kita harus istiqomah posting gitu ya? Salah satu alasannya adalah karena berdasarkan sebuah survei gitu ya, seringkali ketika seseorang hendak berbelanja di minimarket, dia sudah memutuskan ingin membeli produk apa dan memilih brand apa sebelum dia datang ke minimarket tersebut. Jadi ternyata proses pembuatan keputusan itu terjadi sebelum orang sampai ke toko gitu ya, sebelum mereka sampai ke tempat di mana produk itu dijual. Jadi fungsi dari promosi adalah menciptakan persepsi di dalam pikiran konsumen kita supaya ketika mereka membutuhkan kurma atau ingin membeli kurma, mereka langsung menghubungi rekan-rekan karena memang mereka sudah tahu dan mereka sudah kenal bahwa rekan-rekan adalah seorang penjual kurma gitu. Jadi mereka tidak bingung lagi mau membeli kurma di mana atau mau memilih brand yang mana seperti itu. Jadi poin yang kedua, kiat sukses jualan kurma itu adalah berikan pelayanan ekstra dengan menjalin komunikasi, ya, memperluas silaturahmi, kemudian memberikan pelayanan-pelayanan khusus, dan yang terakhir memperbanyak promosi. Nah, kemudian yang ketiga adalah gunakan strategi pemasaran. Ya, biasanya di produk kurma ini kita sering menggunakan teknik funneling, teknik closing, dan teknik follow up. Ketika teknik ini sudah pernah kita share di channel Telegram. Jadi alangkah baiknya sebelum kita tiba ke bulan suci Ramadan, rekan-rekan pelajari kembali materi-materi marketing atau materi-materi yang kita sudah pernah share
di channel Telegram yang bisa dibuka kembali, kemudian dicari tentang teknik closing, teknik follow up, dan funneling supaya rekan-rekan bisa berpromosi dengan lebih optimal. Nah, kemudian yang keempat, rekan-rekan bisa coba untuk membuat inovasi. Ya, rekan-rekan bisa membuat berbagai inovasi. Salah satu contohnya itu, alhamdulillah kemarin ada salah satu reseller kita yang beliau mencoba untuk membuat tester kurma. Jadi beliau sengaja membeli satu box kurma King Salman, kemudian dibungkus ulang ke dalam cup-cup kecil yang diisi 2-3 butir kurma. Kemudian beliau tempelkan juga brosur kurma King Salman di sana, lalu dibagikan ke teman-teman dan tetangganya. Dan luar biasanya, dari satu box kurma King Salman tersebut, beliau bisa mendapatkan 2 closingan sekaligus. Ya, jadi modalnya cuma 1, tapi timbal baliknya beliau dapat 2 closingan. Dan kerennya itu trik tersebut gitu ya, trik tester kurma itu ternyata sangat ampuh bahkan sebelum momentum Ramadan tiba gitu. Jadi rekan-rekan bisa mencoba untuk membuat berbagai inovasi ya, salah satunya tadi contoh yang tester kurma King Salman gitu ya, karena dari satu kurma King Salman itu kan isinya ada sekitar 40 butir kurma. Ini bisa dijadikan, kalau mengikuti tips yang tadi itu, bisa dijadikan sekitar 20-an tester kurma dan bisa rekan-rekan bagikan ke tetangga-tetangga atau ke teman-teman terdekat gitu. Jadi ketika bulan suci Ramadan tiba, mereka tidak bingung lagi harus memesan kurma kepada siapa gitu, karena sudah tahu kalau rekan-rekan itu menjual kurma King Salman, seperti itu. Kemudian yang kelima, tentu harus konsisten, karena tanpa konsistensi hasil yang kita dapatkan tidak akan optimal. Nah, apa saja sih lumbung potensial dari penjualan kurma King Salman dan kurma King Ajwa? Nah, yang pertama, kurma King Salman sebagai hidangan di masa pandemi. Nah, ada berbagai makanan yang dinilai sangat baik dikonsumsi agar terhindar dari bahaya COVID-19. Dan kurma diketahui mengandung beragam manfaat yang sangat baik untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Jadi, rekan-rekan bisa menggunakan poin ini dalam mempromosikan produk kurma King Salman. Jadi, kurma sebagai hidangan untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh bisa rekan-rekan gunakan sebagai jurus ampuh ketika berpromosi. Nah, kemudian tentu kurma sebagai hidangan saat sahur dan berbuka. Insya Allah memasuki bulan suci Ramadan, kurma menjadi salah satu buah primadona yang selalu diburu konsumen sebagai hidangan sahur dan berbuka puasa. Di tengah beragamnya kurma di pasaran, kurma King Salman dan kurma King Ajwa adalah produk kurma yang sangat potensial, karena memang kurma inilah yang memiliki kualitas terbaik di antara kurma-kurma lainnya. Nah, selain itu, kurma juga bisa dijadikan hidangan ketika kegiatan arisan, pengajian, maupun acara-acara di komunitas. Ya, jadi karena kurma memiliki segudang manfaat gitu ya, kurma juga cocok dijadikan hidangan andalan ketika pengajian, arisan, reuni, atau pertemuan komunitas. Dan kurma juga bisa dijadikan bingkisan gitu untuk rekan-rekan kita ketika kita sedang ada acara-acara perkumpulan, seperti itu. Nah, selain itu kurma juga bisa dijadikan parcel atau hampers. Nah, jadi kurma tidak hanya disajikan sebagai makanan rumahan, kurma juga dapat dikemas kembali dalam bentuk yang menarik, dalam bentuk yang unik seperti parcel ataupun hampers. Jadi rekan-rekan bisa membeli kurma King Salman, kemudian mengemas ulang kurma tersebut dengan kemasan
parcel gitu atau hampers ya. Biasanya banyak juga nih yang mencari parcel untuk pulang kampung untuk oleh-oleh ketika hari Lebaran tiba gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada juga sedekah kurma, karena kurma menjadi makanan yang selalu dihidangkan ketika berbuka puasa. Kemudian memberi makanan orang yang berpuasa itu pahalanya sama dengan melaksanakan puasa itu sendiri. Rekan-rekan bisa mencoba untuk membentuk program sedekah kurma. Nantinya kurma ini akan dibagikan kepada adik-adik santri di sekolah-sekolah penghafal Al-Quran gitu ya, atau di pondok-pondok pesantren. Kenapa? Karena biasanya mereka itu jauh dari orang tua, sehingga ketika rekan-rekan memberikan kurma King Salman sebagai hidangan berbuka puasa bagi mereka, yang kurma King Salman ini tentu adalah kurma yang paling enak, yang paling premium ya. Semoga dengan itu sedekah kurma ini bisa menambah kebahagiaan mereka ketika berbuka puasa. Dan selain itu, karena biasanya di bulan suci Ramadan ini masyarakat kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan tidak sedikit yang memilih untuk mendermakan hartanya ya, program sedekah kurma ini bisa menjadi salah satu jurus atau program unggulan yang bisa rekan-rekan coba selenggarakan. Nah, mungkin sekian ya kiat sukses jualan kurma menjelang bulan suci Ramadan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kemarin acara Zoom meetingnya terkendala. Video ini sebagai penggantinya supaya rekan-rekan tetap bisa memperoleh ilmunya. Salam sukses, berkah berlimpah Sobat King Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.